Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuntunlah kami menuju kepada kebijaksanaan-Mu, supaya kami semakin memahami misteri rancangan-Mu. Berkatilah kami di awal pekan baru ini. Semoga kekuatan, kesehatan senantiasa membantu kami dalam menjalani seluruh tugas aktivitas kami di sepekan yang akan kami lalui ini. Berkati kami lewat sabda-Mu, agar dengan Roh Kudus-Mu kami boleh memperoleh rahmat untuk mewartakannya dalam seluruh tugas tanggung jawab kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini, dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggonggong
menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, adakah dalam kehidupan kita pernah mengalami berada di posisi keluarga yang anaknya kerasukan setan? Berbagai cara pengobatan dan ritual pasti akan diupayakan untuk mengobati anak tersebut. Namun, upaya yang telah dilakukan keluarga semuanya sia-sia, karena tidak ada perubahan sedikit pun dalam diri anak itu. Berdoa dan berdoa terus-menerus, namun hati tidak sungguh-sungguh atau tidak tulus kepada Tuhan, maka semua tidak ada hasilnya. Berdoa seakan hanya untuk memaksa dan menuntut Tuhan agar boleh memberi kesembuhan. Kita memaksakan kehendak kita kepada Dia yang adalah tabib utama kita. Seorang anak yang percaya kepada bapaknya tidak akan mengemis sebuah roti karena ia tahu bahwa pasti ia akan memenuhi kebutuhan anaknya. Demikian juga dalam kehidupan kita, hendaklah selalu percaya penuh pada kehendak Allah yang turut bekerja dalam setiap proses hidup kita yang kita jalani. Sebanyak dan sesulit apapun masalah yang kita hadapi, hanya Tuhanlah yang sanggup mengangkat dan meringankan penderitaan dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut dan ragu, datang dan serahkan segala pergumulan dalam kuasa belas kasih Tuhan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kebebasan dan tidak terikat dengan kuasa-kuasa gelap yang sering mengganggu, menghambat, bahkan menghancurkan kehidupan beriman kita. Yesus mampu menyembuhkan si kusta dan si lumpuh, bahkan dapat menghidupkan orang yang telah mati. Ia juga pasti akan menolong, menyembuhkan, dan menyelamatkan apapun persoalan dan penyakit yang kita alami dalam hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami percaya ya Tuhan, lewat kekuatan sabda-Mu, kami boleh memperoleh kesembuhan, memperoleh jalan keluar dalam menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Berkati semua orang yang memohonkan rahmat, memohonkan kesembuhan dalam penderitaan mereka, agar dengan belas kasih-Mu mereka pun boleh diangkat, dibebaskan, dan disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.